Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Putri dari Program Studi Fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan MBKM dan seminar dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Korsel Fe34 untuk aplikasi sensor elektrokimia logam berat. Nah, penelitian ini berfokus pada sintesis nanopartikel Fe34 menggunakan metode kopresipitasi, kemudian dilakukan karakterisasi menggunakan SEM, XRD, dan PSA untuk mengetahui morfologi, struktur kristal, dan distribusi ukuran partikel. Selain itu, penelitian ini juga menjadi tahap awal pengembangan material Fe34 untuk aplikasi sensor elektrokimia logam berat. Nah, sebelumnya untuk latar belakang dan juga tujuan dan juga manfaat penelitian sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Juga ada teori dasar sudah saya sampaikan. Kita akan mereview sedikit tentang metode penelitian. Nah, penelitian ini dimulai dengan sintesis nanopartikel Fe34 untuk menggunakan metode kopresipitasi. Bahan yang digunakan yaitu FeCl2, FeCl3, dan Na4OH. Larutan Fe2+ dan Fe3+ dicampurkan, kemudian ditambahkan Na4OH hingga terbentuk endapan hitam Fe3O4. Setelah sintesis selesai, material kemudian dicuci dan dikeringkan sebelum dilakukan karakterisasi. Nah, karakterisasinya dilakukan menggunakan SEM, XRD, dan juga PSA untuk mengetahui morfologi, struktur kristal, dan juga distribusi ukuran partikel. Selain itu, dilakukan juga pembelajaran menggunakan software PS-Trace 5 sebagai persiapan pengembangan sensor elektrokimia logam berat. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengukuran PSA, sampel terlebih dahulu dipreparasi agar dispersi partikel menjadi lebih homogen. Serbuk Fe3O4 dilarutkan dalam aqueous, kemudian dilakukan sonikasi untuk membantu memisahkan partikel yang menggumpal. Selanjutnya, setelah itu kita tambahkan triton X100 sebagai surfaktan agar partikel lebih stabil dan mengurangi aglomerasi. Setelah itu dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan partikel besar atau agregat yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran PSA. Tahap preparasi ini sangat penting karena kualitas dispersi sangat mempengaruhi hasil distribusi ukuran partikel. Selanjutnya, ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada hasil sintesis Fe3O4. Nah, hasil sintesis ini menunjukkan bahwa nanopartikel Fe3O4 ini berhasil terbentuk. Hal ini ditandai dengan munculnya endapan hitam setelah penambahan Na4OH warna hitam. Nah, warna hitam ini merupakan ciri khas fase magnetit Fe3O4. Material juga menunjukkan respon yang baik terhadap magnet eksternal, yang menandakan sifat magnetik Fe3O4 telah terbentuk. Namun, pada hasil sintesis masih ditemukan adanya aglomerasi partikel. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik magnet antar partikel sehingga partikel mudah saling menempel membentuk agregat. Selanjutnya, ada hasil karakterisasi dari SEM. Nah, berdasarkan hasil karakterisasi dari SEM, nanopartikel Fe3O4 ini berhasil terbentuk dengan morfologi permukaan yang tidak atau kurang beraturan. Pada perbesaran 500 kali, terlihat bahwa partikel tersebar dalam bentuk agregat atau gumpalan dengan ukuran yang bervariasi. Permukaan partikelnya itu tampak kasar dan masih terdapat partikel kecil yang menempel di sekitar agregat utama. Aglomerasi yang terlihat pada SEM sesuai dengan sifat nanopartikel Fe3O4 yang memiliki interaksi magnetik cukup kuat antar partikel. Walaupun demikian, hasil SEM menunjukkan bahwa sintesis berhasil menghasilkan material Fe3O4. Selanjutnya, hasil karakterisasi XRD. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan adanya peak khas Fe3O4 pada bidang kristal.
Peak tertinggi berada pada bidang 311 yang merupakan karakteristik utama fase magnetik Fe3O4. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan software GSAS2 untuk proses refinement. Nah, hasil refinement ini menunjukkan kecocokan yang baik antara data eksperimen dan struktur kristal Fe3O4, sehingga dapat disimpulkan bahwa fase dominan yang terbentuk adalah magnetit dengan kristalinitas yang cukup baik. Selanjutnya ada hasil karakterisasi PSA. Hasil PSA di sini menunjukkan nilai Z average-nya sebesar 159,6 nanometer dan nilai PD-nya sebesar 0,256. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel berada pada rentang nano dengan distribusi ukuran yang cukup baik. Pada grafik distribusi ukuran partikel, terlihat adanya puncak utama pada ukuran sekitar 196,4 nanometer dengan intensitas dominan sebesar 97,4%. Namun masih muncul peak kedua dengan ukuran yang lebih besar yang menunjukkan masih terdapat aglomerasi atau agregasi partikel dalam sampel. Hasil PSA ini sesuai dengan hasil SEM yang juga menunjukkan adanya penggumpalan partikel Fe3O4. Selanjutnya, saya juga ada pembelajaran PS-5. Jadi selain proses sintesis dan karakterisasi, dilakukan juga pembelajaran penggunaan software PS-5 dan sistem 3 elektroda. Tahap ini dilakukan sebagai persiapan pengembangan sensor elektrokimia logam berat berbasis Fe3O4 ETG. Material Fe3O4 ini nantinya akan dimodifikasi menjadi struktur core shell Fe3O4 ETG untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan sensitivitas sensor. Dengan adanya lapisan AG ini, diharapkan transfer elektron menjadi lebih cepat sehingga performa sensor elektrokimia dapat meningkat. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan kalau misalnya nanopartikel Fe3O4 ini tuh berhasil disintesis menggunakan metode koprecipitasi. Lalu hasil SEM-nya menunjukkan morfologi partikel yang masih mengalami aglomerasi. Hasil XAD-nya mengonfirmasi kalau misalnya terbentuknya fase magnetit Fe3O4 dengan kristalinitas yang baik. Lalu hasil PS-nya juga tadi menunjukkan ukuran partikel berada pada rentang nano dengan distribusi ukuran yang cukup baik meskipun masih terdapat agregasi partikel. Selanjutnya, material Fe3O4 ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi struktur core shell Fe3O4 ETG sebagai aplikasi sensor elektrokimia logam berat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penelitian maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.